Listener, Bank Perkreditan Rakyat BPR Hasamitra harus berbangga karena kembali meraih penghargaan di akhir bulan Agustus lalu melalui Infobank Platinum Awards. Hasamitra meraih 2 penghargaan, di antaranya sebagai BPR terbaik ke-6 di Indonesia dengan predikat sangat bagus, dan penghargaan kedua adalah karena 10 tahun berturut-turut menjadi BPR terbaik dengan predikat sangat bagus. Nah, Smart Listeners, di sore hari ini tentunya di spesial program untuk hari ini, Smart Listeners, tentunya 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang. Anda yang ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang BPR Hasamitra, dan kita akan berbincang bersama dengan narasumber spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Saya sapa dulu. Di sini ada Bapak Imade Semadi. Beliau merupakan Direktur Business and Development dari BPR Hasamitra. Selamat sore, Pak Made. Selamat sore, Mbak Mirsa. Iya, gimana kabarnya, Pak? Sehat selalu ya, luar biasa. Luar biasa. Kalau kami sebutnya dahsyat luar ya. biasa. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun juga nih untuk BPR Hasamitra yang ke-16 tahun, Pak ya, di 15 November 2021 ya, Pak. Siap, makasih ya. Semoga BPR Hasamitra ini selalu menjadi BPR yang terdepan ya. Siap, makasih banyak, amin. Ya, baik. Dan Smart Listeners, kami informasikan juga untuk perbincangan kita di sore hari ini, kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, Pak Made, kalau kita melihat ya, kita masuk di, tidak terasa sekarang kita sudah ada di masuk di bulan Desember ya, di awal bulan Desember. Iya. Nah, ini di usia yang ke-16 tahun, tepatnya di 15 November 2021. Ini tentu banyak hal yang harus dilalui BPR Hasamitra ya. Apalagi masuk di pandemi COVID-19, ini perlu strategi khusus untuk bisa survive, Pak. Yeah. Nah, ini strategi apa yang dilakukan oleh BPR Hasamitra untuk bisa survive di tahun 2021, kemudian masuk di tahun 2022, tentu ada strategi khusus ya, Pak Made. Tapi sebelumnya di awal mungkin Pak Made bisa memberikan sedikit gambaran kinerja Hasamitra selama 2021 ini seperti apa, Pak? Ya, pertama terima kasih Mbak Mirsa ya. Puji syukur di tengah pandemi yang kalau boleh dibilang rasanya sudah hampir 2 tahun lebih benar. 2 tahun lebih kita ya? pandemi ya. Iya, Pak. Tahun 2020 kemarin memang sedikit ada penurunan karena mungkin hampir semua bank ada penurunan ya. Iya. Kami hanya tumbuh, kami tetap masih tumbuh ya. Walaupun ada penurunan dari target ya. Tapi dari segi pertumbuhan kita untuk tahun 2020 ini saya katakan ya. Iya. Kita hanya naik cuma 3% kalau nggak salah itunya kredit, kemudian pendanaan juga 3%. Kemudian di tahun 2021, nah 2021 sedikit ada perbaikan, khususnya di bidang aset kami tumbuh masih bisa lumayan bagus 9,38 ya. Sementara kredit tumbuh di angka 5%-an lebih, dan deposito, sementara di deposito dan kredit dan tabungan itu tumbuh di masing-masing angka 14% sama 23%. Jadi kalau dirata-ratakan dana pihak ketiga kami tumbuh di angka 17%. Ini merupakan sebuah kesyukuran yang luar biasa di tengah-tengah masa pandemi ya, di tengah masa pandemi yang cukup menerpa kami semua, seluruh perbankan, dan bahkan bukan hanya seluruh perbankan, seluruh sendi kehidupan itu terterpa oleh yang namanya pandemi. Bahkan di suatu daerah bahkan terpuruk, tapi di Sulawesi Selatan puji syukur kita masih dalam kondisi yang walaupun tidak normal ya, tapi masih ada pertumbuhan lah. Tapi tetap tumbuh ada gitu, pertumbuhan Pak. Gitu ya. Makanya tahun 2022 nanti kami mencanangkan tema yang kita dasarnya itu adalah kinerja, kemudian arah daripada perbaikan
kinerja kita, kemudian arah daripada kebijakan pemerintah ke depannya. Makanya tema kami di 2022 itu adalah reaction. Reaction namanya. Recovery. Reaction ini adalah singkatan dari recovery, acceleration dan transformation. Itu namanya reaction. Nah, kenapa kami ngambil tema tersebut? Karena yang pertama kan recovery. Dari kami sedikit saja tumbuh, hanya pertumbuhannya cukup sedikit, sehingga kami berharap ada perbaikan. Makanya kami mengambil tema itu recovery. Nah, setelah ada perbaikan, kami butuh percepatan. Ya, makanya dari target, kalau kemarin kan kami menargetkan hanya 15% ya. Di tahun 2022 ini kami menargetkan khusus di kredit itu sampai dengan 22,14%. Itu kan luar biasa. Makanya mulai dari awal Januari kita sprint terus percepatan gitu. Makanya itu disebut dengan kami sebut akselerasi. Harus lebih cepat. Lalu kemudian yang ketiga, kami juga akan menerapkan yang namanya transformation. Khususnya di bidang digital. Nah, ini yang kami ingin fokuskan di tahun 2022 dan sebenarnya kami udah mulai sejak 2019 kemarin ya. Kami mencantangkan Go Digital, Asamitra Go Digital. Ya, cuman kan perlu proses ya, perlu proses. Nah, 2022 ini harapannya kami ingin mengimplementasikan yang pending matters kemarin yang tahun 2021 yang belum terwujud gitu. Makanya di 2022 ini kita ingin lebih fokus lagi di digital. Ya, bila perlu kami akan ini paperless. Jadi tidak ada lagi tidak ada harapannya tidak ada lagi pakai kertas dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak Mirsa. Ini kurang lebih 2 tahun ya kita masuk selama pandemi COVID-19 ya, ini semuanya ikut terdampar Pak. Tentu memerlukan strategi-strategi khusus ya untuk bisa survive Pak. Inovasi yang dilakukan selama tahun 2021 itu seperti apa Pak? Kalau 2021 ya memang karena tantangannya yang luar biasa. Jadi tantangannya di lapangan, di samping karena ekonomi juga sektor real terutama ya, sektor real belum berjalan normal. Ya, maka tentu yang terjadi adalah hampir di setiap bank yang terjadi adalah over liquid. Karena sektor real yang tidak jalan, sehingga masyarakat yang berkelebihan dana kan amat susah memutar dananya gitu ya. Memutar dananya. Satu-satunya instrumen yang bisa ditaruh, ditempati adalah di bank, di deposito, di samping juga mungkin ada reksadana dan lain sebagainya. Itulah sebabnya setiap bank itu hampir kebanyakan over liquid, termasuk Asamitra. Bayangkan di tahun 2021 ini kita yang CR kita targetkan 12% cash ratio ya. Sementara kami overnya sampai dengan 25%. 25% Pak. Apa artinya? Itu artinya kita memang memiliki tantangan yang berat sekali untuk melempar kredit ya. Walaupun secara umum kita masih tumbuh. Kalau year to date kemarin kami tumbuh 5,12%. Ya 5,12% sampai dengan Oktober ya. Nah, strategi yang kami gunakan ya memang karena kebanyakan di ASN, TNI, Polri ya, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah melakukan pendekatan secara emosional yang benar-benar kita merangkul para bendaharawan, para pimpinan instansi, termasuk juga para nasabah. Nah, itu yang bisa ini. Nah, kemudian kami juga masuk ke kalau sektor real kami sangat hati-hati ya, terutama di kredit produktif karena kita tahu bahwa sektor real tidak begitu bagus kemarin kondisinya, ininya. Makanya hampir semua bank masuk ke sektor konsumtif kemarin. Makanya persaingan yang luar biasa. Tetapi persaingan itu bukan menjadi alasan sebenarnya buat kita, tetapi ya namanya juga usaha pasti ada persaingan kan, gitu.
Nah, seperti Oke, itu, Mbak. baik. Itu merupakan salah satu strategi ya yang dilakukan oleh BPRH Samitra untuk bisa survive ya, apalagi sama pandemi COVID-19 di tahun 2021 ya. Iya. Kemudian nih Pak, untuk saya kira banyak lagi ya strategi-strategi yang dilakukan ya oleh BPRH Samitra untuk kedepannya, apalagi ini kita sudah ada di akhir tahun ya, masuk di Desember, sebentar lagi kita ada di Januari tahun 2022. Tentu strategi yang dilakukan oleh BPRH Samitra juga itu akan direalisasikan begitu. Betul. Baik, kita akan membahasnya lagi sebentar, tapi kita break dulu ya untuk sesaat Pak Made. Sip. Baik, dan Smart Listeners, kami mengajak Anda juga untuk bisa berinteraksi bersama kami di sore hari ini, tentunya melalui line WhatsApp ya di 0811 46 10 11, dan juga untuk sore hari ini Anda juga bisa live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini, masih bersama dengan BPRH Samitra, dan masih menampilkan masih bersama dengan Bapak Imade Semadi, Direktur Business and Development dari BPRH Samitra. Ya, kita masih membahas mengenai kebijakan dan strategi bisnis dari BPRH Samitra ya. Baik, Pak Made, kita lanjut lagi nih Pak untuk arah kebijakan dari BPR ya, di mana untuk tahun 2022 ini sebagai tahun perbaikan, percepatan dan transformasi atau recovery, acceleration and transformation. Tapi sebelumnya nih Pak Made, kita ada pertanyaan juga nih Pak ya. Dari WhatsApp ya di 0811 46 10 11 ini. Bagaimana Hasamitra sama pandemi untuk meningkatkan penyaluran dananya katanya Pak? Oh iya. Oke. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi bahwa hampir seluruh bank karena kondisinya sektor real tidak begitu jalan bagus, makanya pemilik dana atau yang berkelebihan dana menyimpan dananya dalam bentuk simpanan yang baik berupa tabungan maupun deposito ya. Nah, makanya di tahun 2021 kemarin ini ya pertumbuhan dana kami cukup bagus ya. Strategi yang dilaksanakan ya memang samalah seperti dengan strategi-strategi sebelumnya. Tetapi walaupun namanya pandemi, kenapa kami tumbuh ya karena kondisinya seperti itu. Jadi masyarakat pemilik dana tidak bisa memanfaatkan dananya dalam bentuk ini usaha dan lain sebagainya, sehingga mereka menyimpan dananya di bank. Nah, strategi yang kita lakukan adalah tetap merangkul nasabah dan memberikan kemudahan-kemudahan. Kalau deposito di kami kan, kalau di bank lain mungkin kena penalti, tapi kalau di kami asal lewat dari 1 bulan ya di samping bunga juga cukup lumayan ya, cukup tinggi kan, karena sesuai dengan LPS kan kami bunganya kalau nggak salah 2,5% di atas bank umum ya. Kami bunga 6% masih dijamin oleh LPS. Nah, kemudian di samping itu kami menerapkan tidak ada kena penalti walaupun sudah lewat dari 1 bulan, walaupun sebelum jatuh tempo ditarik oleh nasabah asalkan biasanya lewat dari 1 bulan. Nah, ke depan kami terus mengembangkan digital. Jadi yang namanya transformasi digital. Jadi nasabah deposito itu tidak perlu lagi pakai bilet. Nasabah deposito ini tidak perlu lagi pakai bilet. Semuanya digital. Jadi cukup dengan pernyataan karena semuanya digital. Jadi sudah tercantum di dalam mobile banking. Jadi setiap nasabah yang berdeposito kami akan bisa menggunakan berdeposito melalui mobile banking. Itu namanya deposito online ya. Nanti dengan bunga yang cukup
bersaing, Jadi cukup bunganya cukup tinggi gitu. bagus. Lebih tinggi daripada bunga Jadi kontor. bunganya Kalau cukup mereka tinggi gitu, berdeposito lebih tinggi melalui daripada banking. bunga kontor kalau Itu mereka yang berdeposito kita, melalui mobile banking. terapkan, yang Itu kita yang fokuskan kita terus nanti di terapkan, yang mobile kita banking, yaitu berupa fokuskan deposito terus online. nanti di mobile banking, Itu yaitu Mbak berupa Mirsa. deposito online. Itu tadi ya Gitu. dari pertanyaan. Itu Mbak Mirsa. Dijawab oleh itu tadi ya dari pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Made. Kemudian kita lanjut lagi nih Pak untuk arah kebijakan BPR ya untuk tahun 2022 itu kan tadi ya recovery, acceleration, and transformation. Nah ini untuk akselerasi transformasi nih Pak. Ya. Apa yang perlu Ya, dicermati di sini dari sebelumnya BPR kami Sapitra, Pak? sampaikan bahwa Iya, dalam menerapkan sebelumnya kami tema sampaikan tahun bahwa 2022 di dalam yang menerapkan disebut dengan reaction, tema tahun recovery, 2022 acceleration, itu dan yang disebut dengan transformation. reaction, recovery, kami acceleration, dan memiliki 3 pilar ya. transformation. Tiga pilar Itu yang kami pertama, memiliki pilar 3 pertama pilar adalah ya. transformasi, 3 pilar yang akselerasi. pertama, pilar Akselerasi, pertama adalah transformasi, transformasi, akselerasi. Yang kemudian pilar Akselerasi, kedua itu transformasi adalah, gitu ya. kebijakan Yang di kemudian bidang pilar keuangan. kedua itu adalah kebijakan di bidang Kemudian yang keuangan. ketiga ini Jadi ada kebijakan dua. di bidang tata Satu, kelola dua. perusahaan, Kemudian yaitu yang ketiga ini kebijakan di bidang tata kelola perusahaan, dalam yaitu bidang memperkuat akselerasi transformasi, organisasi. kami Nah, akan dalam lebih bidang fokus akselerasi di transformasi, pengembangan digital, kami akan lebih fokus di pengembangan digital, transformasi digital, transformasi IT ya. dengan Nah, kami akan bekerja sama dengan mengimplementasikan ATM bersama Bank Umum untuk makanya, mengimplementasikan ATM setiap bersama. nasabah nanti Nah, ya makanya mudah-mudahan setiap sudah terbit nasabah izinnya, nanti ya mudah-mudahan dari kalau sudah terbit OJK dan izinnya Bank Indonesia, kami memang dari lagi proses ini OJK dan Bank ATM Indonesia, bersama ya. kami memang Jadi lagi nasabah proses bisa ini ngambil di ATM mana ya, aja. Pak? ATM bersama ya. Dipermudah Jadi nasabah Ya, di bisa ngambil terminal di yang mana ATM aja. bersama. Di lebih dipermudah gitu kemudian ya. ya di kami terminal yang mengembangkan ATM mobile bersama. banking. Nah, Kemudian mobile banking kami kan, mengembangkan mobile sekarang banking. sebenarnya sudah ada, Nah, cuman, mobile banking kami kan masih menunggu sekarang sebenarnya izin sudah dari ada, Bank cuman Indonesia. Ini dalam masih waktu dekat, menunggu Januari izin dari Bank awal ini sudah Indonesia. bisa Ini beroperasi dalam waktu karena, dekat Januari di Bank awal ini Indonesia sudah bisa ada beroperasi SLA-nya, karena udah bisa terbit. di Bank Indonesia sudah ada Desember ini SLA-nya udah terbit bisa nih terbit. izinnya dari Desember ini udah itu yang terbit kita ini kembangkan. izinnya Makanya daripada mobile banking mobile kami, banking. Itu yang kita nasabah kembangkan. Makanya bisa melakukan mobile banking kami transfer nasabah ke bank lain. bisa melakukan Gitu. Jadi tidak transfer ke bank repot-repot lain ke bank gitu. untuk Jadi melalui tidak mobile perlu banking. repot-repot datang ke bank, Termasuk juga cukup nanti melalui nasabah mobile bisa banking. melakukan penarikan Termasuk juga tunai nanti di ATM nasabah tanpa bisa kartu. melakukan penarikan Ini yang penting. tunai di ATM tanpa kartu. Nah, ini yang Jadi penting cukup Penarikan Tanpa- tunai itu tanpa melalui kartu mobile Pak tanpa ya. kartu. Jadi cukup PIN-nya itu melalui mobile banking. Itu yang gitu. ingin kita kembangkan. Termasuk Jadi juga, itu yang kami ingin juga kita kembangkan. nanti, Termasuk juga nasabah kami yang ingin begitu juga datang, mengembangkan jadi tidak nanti pakai formulir lagi. nasabah yang begitu datang jadi tidak pakai digital, formulir udah lagi. pakai mobile Jadi apa, banking Pak? langsung Pakai digital udah Kan pakai PIN-nya mobile sudah ada banking di langsung sana. bisa narik ini kan PIN-nya sudah ada di mobile banking semua. Ini beberapa kemudahan yang diberikan BPR Sapitra untuk bisa lebih dekat dengan nasabahnya gitu Betul. ya. Oke. Baik, itu tadi ya Pak untuk arah kebijakan BPR Sapitra terkait akselerasi transformasi. Kalau Nah, di, bagaimana di dengan bidang kebijakan keuangan keuangannya, Pak? kami Kalau di bidang berusaha keuangan untuk tetap kami menjaga angka berusaha untuk likuiditas tetap kami itu di atas menjaga 12% ya, khususnya angka dalam likuiditas bidang kami cash itu di ratio. atas 12% ya, Cash khususnya ratio dalam sangat bidang menentukan cash angka ratio. likuiditas ya. Kan cash ratio ini Misalkan sangat gini, menentukan angka likuiditas ya. Dalam artian kalau Misalkan gini, terjadi dalam apa artian namanya, kalau penarikan terjadi besar-besaran gitu ya. Maka apa menurut Bank namanya Indonesia sebenarnya penarikan 5% besar-besaran udah- gitu sudah ya. aman gitu. Maka menurut Bank 5% Indonesia dari sebenarnya dana 5% pihak udah beredar. sudah aman gitu. Tapi kami 5% dari dana pihak ketiga yang maka di beredar. atasnya itu minimum Tapi 12%. kami menargetkan Tapi 12%, menurut bahkan di OJK atasnya itu sebenarnya minimum 5% aja 12%. udah aman. Tapi menurut Kami OJK lebih sebenarnya konservatif 5% aja menerapkan, udah aman. Kebijakan Gitu. di atas Kami lebih 12%. konservatif menerapkan Nah, makanya sangat aman kebijakan sekali. di atas 12%. Sangat aman. Nah, untuk- makanya sangat untuk aman sekali. membackup kalau Nah, ada sangat nasabah aman narik kan. untuk Itu namanya, membackup kalau ada nasabah narik kan. likuiditas. Itu namanya Kemudian yang kedua, likuiditas. Kebijakan kami likuiditas. memperkuat Kemudian yang KAR, kedua, permodalan. kami kalau semakin memperkuat berkembang KAR bank, permodalan. itu kan Nah, kalau modal- semakin berkembang bank
modal BPR juga itu harus kan diperkuat. Makanya pemilik kami modal BPR juga harus diperkuat. Nah, makanya pemilik kami sangat berkomitmen ini juga untuk salah satu terus memperkuat permodalan, karena ini juga salah satu pilar daripada roadmap OJK selama 2020 dan 2000 sampai dengan 2025. Dalam pilar keuangan yang ketiga juga yang ketiga dalam pilar keuangan kami juga yang ketiga kami terus menekan angka yang namanya angka NPL, kredit. jadi itu bermasalah, non performing loan kan. Jadi itu salah satu indikasi bahwa kalau banyak kredit bermasalah kan berarti kan tata kelola BPR itu kurang bagus ya. Artinya pemberian kredit itu serampangan ya. Tidak melalui benar-benar. Nah, makanya OJK menerapkan sebenarnya. Nah, makanya OJK menerapkan sebenarnya 5% masih bagus gitu ya. Nah, tapi kami di angka 0,28 sampai sekarang. 0,28. Jadi dari 2,1 triliun hanya 0,28%-nya yang bermasalah. Itu kan artinya super sehat ya. Atau tidaknya bank itu bukan jadi makanya sehat atau tidaknya bank itu bukan dilihat dari besar atau kecilnya, dari keuangannya. Misalkan kita di dalam manusia ya, kita gemuk belum tentu sehat, karena kan di dalamnya mungkin ada sehat, organ, tapi kurus juga belum tentu tidak sehat gitu ya. Artinya melihatnya harus dari segi itunya, dari segi rasio-rasionya gitu ya. Oh, ini sudah ditentukan, oh ini rasio sehat, ini rasio kurang sehat dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita ini untuk arah kemudian pilar kebijakan keuangan ketiga gitu. itu dalam bidang tata kelola. Kemudian pilar ketiga itu dalam bidang tata kelola. Manajemen risiko dan tata kelola ini manajemen kami risiko dan tata kelola. Manajemen risiko dan tata kelola ini kami satu kami mengembangkan yang namanya atau memperkuat yang namanya pengawasan internal. Makanya kami memperkuat di bidang manajemen risiko. Tahun 2022 ini kita ingin menambah baik di dalam kuantitas maupun kualitas. Kualitas itu kita menambah melalui pelatihan-pelatihan, pendidikan manajemen risiko dan lain sebagainya. Kemudian rencana di apa namanya mudah-mudahan kami rencana di 2022 mudah-mudahan kami juga akan merelokasi kantor cabang Goa, karena kan ada kita sudah ini ya, harapannya lebih representatif kantor cabang Goa itu lebih representatif, itu juga kita canangkan. Kemudian kami juga akan mengadakan di dalam tata kelola ini selalu mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi pegawai. SDM ya, makanya kita selalu latih dengan 3 pilar juga, yaitu knowledge, attitude, dan skill. Itu tujuan sasaran pelatihan yang selalu kami terapkan itu masih 3 itu. Ada 3 knowledge, skill, sama attitude. Sekarang itu ada 3 karyawan sekitar 260. Sekarang kami memiliki karyawan sekitar 260-an ya. Di seluruh. Ini satu di kantor pusat aja atau di seluruh. Kami ada 10 cabang yang akan baru buka cabang. 9 cabang tapi 10 yang akan baru buka ini di cabang Desember ini mudah-mudahan tanggal 8 next ya. Tanggal 8 Desember ini mudah-mudahan semoga lancar ya, tanggal 8 Desember mudah-mudahan lancar Pak ya. Oke. Kita lanjut lagi nih Pak untuk manajemen risiko dan juga tata kelola BPR ya. Jadi itu ada beberapa hal yang dilakukan Pak ya, selain peningkatan SDM ya, karyawan. Kemudian apa lagi nih Pak? Budaya kerja. Kami juga terus memperkuat budaya kerja. Nah, kan setiap pagi biasanya kita ngadakan briefing ya. Adakan briefing pagi. Di seluruh kantor itu harus briefing pagi, harus kedisiplinan kita terapkan jam 7:30 mulai.
adalah untuk mengevaluasi. Dalam briefing itu kita tujuannya adalah untuk mengevaluasi apa yang akan dilakukan kerja yang kemarin dan merencanakan apa yang akan dilakukan di hari itu, menyampaikan dan termasuk juga menyampaikan kendala-kendala, menyampaikan peluang-peluang dan kendala-kendala yang ada di lapangan. Jadi itu masing-masing divisi ya Pak? Masing-masing divisi. Jadi divisi A, divisi B, divisi C, masing cabang, kemudian masing-masing punya ini. Jadi harus briefing pagi. Direksi di mana aja bisa ikut. Kalau kami ke divisi A, divisi B dan sebagainya budaya kerja ini harus dilakukan. Yang jelas penguatan budaya kerja ini harus dilakukan terus gitu ya. Karena kunci daripada keberhasilan perusahaan kami sangat percaya sekali adanya di budaya kerja. Jadi kalau budaya kerja kuat, kami yakinlah jadi itu bisa tadi ya, Pak, kuat gitu ya. Beberapa manajemen risiko. Jadi itu tadi ya Pak, dari beberapa manajemen risiko dan juga tata kelola BPR ya, salah satunya itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM-nya dan para karyawan, kemudian budaya kerja ya. Ini terus hal yang lain ini Pak terkait untuk gitu ya. Ini kan kedepannya tuh lebih ke arah digital gitu ya. Apakah ada juga usaha untuk menambah tenaga kami IT atau akan gimana menambah Pak? tenaga IT sebanyak 2 orang ya. Kami akan menambah tenaga IT sebanyak 2 orang ya. Juga kami akan khususnya di bidang programmer dan juga kami akan untuk mewujudkannya kan tidak hanya dengan menambah ya. Kami akan kerjasama dengan beberapa vendor untuk mewujudkan implementasi IT agar di tercapainya implementasi IT itu yang disebut di sana ya. adalah makanya transformasi kami sebut di sana adalah transformasi di digital total. Kalau bisa harus lebih memang harus total gitu. Mau tidak mau kan tantangan sekarang harus sudah fokus IT gitu. Karena mau tidak mau kan tantangan sekarang sudah IT. Ada punishment harus ke situ gitu ya. Betul. Ya, Ada punishment 2022 kami juga yang akan didapatkan? menerapkan yang namanya cipta. Ya, 2022 kami juga akan menerapkan yang namanya cipta prestasi. Jadi karyawan-karyawan yang berprestasi ini sebenarnya sudah kita juga akan berikan. Ini sebenarnya sudah kita terapkan ya. Karyawan yang berprestasi kita kasih insentif yang lebih. Kemudian yang tidak berprestasi kita kasih teguran-teguran dulu, kasih ini. Kemudian apa sebabnya kita coaching dan lain sebagainya. Proses lagi. Tapi kalau nggak bisa sama sekali dibina ya terpaksa dipensiunkan gitu ya. Oke, baik. Kita masih lanjut lagi ya Pak Made ya. Ini ada pertanyaan juga yang sudah masuk nih Pak. Sebagai BPR terbaik di Indonesia, bagaimana Hasa Mitra ini melihat daya saing BPR di Sulsel atau di Indonesia Pak? Jawab sebentar Pak. Kita break untuk sesaat. Oke. Kita jawab sebentar Pak. Kita break untuk sesaat. Oke. Baik, listeners, untuk Anda yang lain yang ingin bergabung juga di sore hari ini di hari ini dengan BPR Hasa Mitra, silakan Anda juga langsung aja di WhatsApp di 0811 Kemudian Anda juga bisa langsung bertanya di live chat kami di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Masih di spesial program ya talk show bersama dengan Bank Perkreditan Rakyat BPR Hasa Mitra ya, masih bersama dengan Pak Made di sini. Dan Smart Listeners, untuk Anda nih yang mau bertanya-tanya di sore hari ini, ingin mengetahui lebih banyak lagi mengenai BPR Hasa Mitra, silakan kami masih menantikan Anda untuk line WhatsApp ya di 0811 461011 dan juga di live chat kami di channel YouTube Smart FM Makassar. Dan ini ada beberapa akun yang sudah masuk nih Pak Made, saya coba baca dulu ya. Siap. Oke. Baik, untuk saat ini yang udah masuk nih ada akun Adi Nur Syamsu S ya. Katanya nih jaya terus Hasa Mitra. Kemudian ada juga dari Nesimi, pengen tahu nih di Hasa Mitra adakah pengajuan pinjaman untuk mahasiswa? Kalau ada, apa aja persyaratannya? Iya. Ini denger juga nih sama pasti dia mahasiswa nih Pak. Pasti nih mahasiswa nih Mbak Nesti Mei dia. Nesti Mei. Karena gimana nih Pak? Kalau ya kan gini ya.
prinsip pemberian kredit itu memang harus ada ini ya, ada semacam jaminan ya. Jaminan, bukan agunan. Agunan itu kan kebendaannya. Kalau jaminan itu berupa dijaminnya kemampuan untuk membayar kembali gitu ya. Kemampuan bayarnya, Pak. Ya. Kemampuan. Nah, kenapa kami memberikan kepada yang berpenghasilan tetap? Karena mereka bisa dijamin bahwa setelah menerima kredit bisa membayar setiap bulan, untuk untuk membayar angsurannya dari penghasilan tetapnya gitu ya. Bukan saja ASN, TNI, Polri, tapi pegawai swasta juga kan kita bisa berikan ya. Tapi kalau mahasiswa kan memang sejauh ini kami belum pernah memberikan kepada yang namanya mahasiswa. Cuman kalau ini tantangan baru sebenarnya ya, tantangan baru. Karena kalau memang ada jaminan dari orang tuanya bisa aja persyaratannya, misalkan saya menjamin loh anak saya berikan kredit, saya menjamin ini ya, kita analisa lagi kemampuan orang tuanya seperti apa gitu ya. Kalau atau bisa jadi kalau mahasiswa mendapatkan beasiswa lalu beasiswanya akan cair tahun depan, lalu kita bisa berikan kredit, lalu kemudian pada saat menerima beasiswanya kita yang ini kan bisa aja gitu ya. Tapi yang jelas sejauh ini kami sih belum pernah memberikan kredit kepada mahasiswa ya. Tapi ini ya terima kasih masukannya Mbak Nesti Mei ini. Tantangan baru buat kami. Ya, gitu. Nanti ya ada pinjaman untuk mahasiswa gitu Pak ya. Makanya kami tidak pamer aturan ya. Kami pamernya solusi gitu ya. Apa yang bisa kita berikan agar bisa membantu masyarakat. Oke. Gitu. Itu dari akun Nesti Mei ya. Terima kasih. Kemudian ada Edward Emmanuel, pernah jadi nasabah di Hasa Mitra. Katanya sih the best pelayanan dan kemudahan terima dalam kasih, pengurusannya. Terima kasih siapa ya. tadi? Pak Edward ya, Pak Edward. Makasih banyak Pak Edward ya. Kemudian ada juga nih beberapa ya, ini Jaya Hasa Mitra dahsyat katanya. Wow. Kemudian ada akun Edit 69. Iya, saya pingin sekali sih ada yang mengkritik nih Hasa Mitra ya. Kalau yang manis-manis saja dikasih kan pasti kami nanti kemanisan gitu ya. Di atas angin gitu ya. Iya, di atas angin. Jadi ada kritik yang membangun gitu ya. Betul. Oke. Kemudian ada lagi nih ya Bang Hasa Mitra andalan masyarakat Sulsel. Kemudian ada akun Desak Jenny. Kalau kami lagi di luar Sulsel, apa kami bisa tarik dana dari ATM Hasa Mitra dan apa rahasia sukses katanya dari Hasa Mitra? Nah, ini yang penting nih ya, yang bagus pertanyaannya. Kalau kami berada di luar Sulsel, apa yang kami bisa lakukan kalau untuk menarik ATM dana? Sedangkan dia punya ATM Hasa Mitra ya kan. Memang kami saat ini lagi mengajukan untuk permohonan izin ATM bersama. Namun kalau ibu misalkan punya mobile banking, nah itu sebentar lagi akan, sebenarnya mobile banking kami sudah bisa beroperasi ya, sudah bisa beroperasi. Tapi nanti di Desember ini sudah kami canangkan untuk bisa transfer ke bank lain. Apa aja fiturnya Pak? Kalau fitur yang paling penting di mobile banking kami itu adalah melakukan transfer ke bank lain. Jadi di bank manapun bisa gitu ya. Jadi dimanapun Anda berada, walaupun ada di luar Makassar, di luar Sulawesi Selatan apalagi, itu bisa menggunakan mobile banking kami untuk melakukan transfer ke bank lain. Di samping juga Bapak Ibu atau para nasabah bisa melakukan pembayaran termasuk BPJS dan lain sebagainya, kemudian pembelian pulsa, kemudian listrik, token ya, dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan sama lah seperti dengan mobile banking dari bank lain. Gitu. Jadi mana saja itu bisa bertransaksi gitu Pak ya. Iya, sangat betul. memudahkan nasabah ya. Iya. Okay. Kalau sudah punya mobile banking Hasa Mitra. Gitu. Itu cukup ya Pak dari Desak Jenny ya. Iya. Rahasia sukses Hasa Mitra. Wah, ini panjang nih Pak. Panjang dari sejak 16 tahun yang lalu. Sekarang udah 16 tahun. Tapi gitu ya. Sejauh ini kami masih perlu belajar banyak ya. Bukan menganggap diri kami ini
orang yang di atas angin ya, bank yang di atas angin terlalu di atas memang kami sangat banyak untuk belajar, untuk selalu ingin meningkatkan diri. Makanya kami sebenarnya sangat butuh sekali ini Asa Mitra ini harus begini karena kan kita taunya diri kita ini baik-baik saja. Mana tahu kalau mungkin saja ada yang kurang baik. Nah, itulah yang paling penting sebenarnya buat kami, ada yang mengkritisi. Tapi kalau dibilang apa sih rahasia suksesnya, ya pastilah kami selalu yang saya terapkan tadi, yang saya sampaikan tadi itu, kami selalu menerapkan yang namanya pamer solusi gitu ya. Selalu ada solusi, selalu ada, kami carikan jalan apapun itu. Nah, contohnya seperti tadi ada ndak kredit mahasiswa gitu, kredit untuk mahasiswa. Kami kan tidak mengatakan tidak gitu ya. Ini merupakan tantangan ke depannya. Bisa jadi contohnya kalau ada yang juga nanya, ada ndak kredit pertanian, ada ndak kredit peternakan. Walaupun kami belum menerapkan, kami menjadikan masukan itu ya, buat itu. Nah, itu sih yang kami selalu terapkan, dan kami berusaha merangkul setiap nasabah. Ya, sejauh ini sih nasabah selalu mengatakan bahwa Asa Mitra layanannya bagus, layanan bagus ya. Tetapi kami terus ingin meningkatkan layanan-layanan itu dan terus berusaha untuk merangkul para nasabah. Gitu. Baik, ini ada akun juga nih, katanya dengar-dengar ada cabang baru di Bulukumba katanya Pak. Ya. Itu launchingnya kapan Pak? Nah ini terima kasih Bapak Ibu atas dukungannya semua, baik dari pemerintah daerah, terutama pemerintah Kabupaten Bulukumba, kemudian terutama OJK juga. Terima kasih sekali atas kesempatannya untuk diberikan kami kesempatan untuk melayani masyarakat Bulukumba. Nah, kami akan launching grand opening tanggal 8 Desember yang akan datang. Udah siap-siap, udah lagi persiapan nih Mbak Mirsa nih, lagi persiapan terus. Kami juga akan ke sana tanggal 8 itu kami untuk mengadakan grand opening. Dalam grand opening itu ada beberapa kegiatan juga kita kerjasamakan dengan pemerintah daerah Bulukumba nantinya. Gitu. Ini untuk bisa memilih untuk pembukaan di Bulukumba apa Pak yang mendasari? Apa yang menjadi pertimbangan? Banyak ya, banyak, karena kan sebelum kami membuka cabang di sana kan tentu ada visibility study ya. Visibility study yang kita lihat adalah pertama adalah potensi wilayahnya. Sejauh mana wilayah tersebut berpotensi. Misalkan dari jumlah penduduknya, dari jumlah ASN-nya, bagaimana kredit kalau dikembangkan, bagaimana jumlah dana yang berkembang di sana, yang beredar di sana, kemudian bagaimana PDRB-nya dan lain sebagainya. Itu potensi-potensi yang kita lihat. Nah, dari sekian kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan itu salah satunya Bulukumba yang ini, di samping potensinya besar gitu, ya, Pak, potensinya yang lain-lain kan juga cukup besar ya, yang kami buka cabang yang lainnya gitu ya. Itu untuk inovasi di tahun ekspansi ya di tahun 2022 gitu ya. Untuk kedepannya mungkin masih ada cabang-cabang lain selain Bulukumba Pak. Tahun 2022 ini kami menunda dulu pembukaan cabang, tetapi kami lebih fokus di digital. Makanya kami lebih mengembangkan digital ya. Mungkin 2-3 tahun ke depan kami mungkin tidak lagi membuka cabang, mungkin hanya relokasi aja ya. Contohnya di Goa kami relokasi dari tempat yang kurang representatif menjadi yang lebih representatif. Nah, kemudian di kantor cabang utama mungkin nanti kalau kami akan pindah ke Ahmad Yani gitu ya. Ini lebih besar Pak, lebih besar gitu ya. Tapi untuk membuka baru kan mungkin kami lebih fokus di pengembangan IT gitu ya. Dan memperkuat organisasi, memperkuat budaya kerja dan sumber daya manusia gitu ya. Untuk internal ya, berbenah ya untuk internal. Betul. Baik. Kita masih ada yang disampaikan Pak Made, kita masih ada waktu kurang lebih 3 menit lagi ke depan dari hal yang bisa di baik. Ya, baik. Kami secara khusus menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada para nasabah kami atas segala kepercayaannya, kepada para mitra kerja atas kerjasamanya selama ini, para pemangku kebijakan terutama yang memegang regulator, memegang regulasi ya, para regulator, sehingga sejauh ini kami dapat berkembang dengan cukup pesat dan sehat ya. Kami masih terus belajar, kami masih terus akan meningkatkan diri tentunya. Nasabah kami itu adalah merupakan nyawanya kami ya. Kami selalu, makanya tagline kami itu your heart our soul, hati Anda adalah jiwa kami. Jadi kalau hati Anda sakit, berarti jiwa kami juga menderita gitu ya. Hati Anda senang, kami juga akan bahagia gitu ya. Okay. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada seluruh nasabah kami yang tercinta. Gitu. Sekali lagi ya untuk BPR Hasa Mitra untuk saat ini itu ada di Jalan Wahidin Sudirohusodo ya Pak. Kantor pusatnya ya. Kantor pusat ya. Oke. Dan sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, baik itu melalui line WhatsApp atau juga di live chat ya. Ada Nancy May, Adi Nur Samsu, kemudian ada Edward Emmanuel, terima kasih. Popmo Channel, kemudian Edit 69, Desak Jenny, semuanya terima kasih ya. Dan untuk rekaman perbincangan ini Anda bisa mendengarkannya kembali di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Sekali lagi terima kasih Pak Made sudah hadir di studio Pak. Sukses terima untuk kasih. BPR Hasa Mitra terus ya menjadi BPR terbaik terima di Indonesia kasih. Pak. Terima kasih Mbak Mirsa. Terima kasih. Salam sehat selalu ya. Ya, oke. Baik, Ya. dan Smart Listeners, akhirnya dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar saya Mirsa Arianti pamit. Selamat malam dan sukses untuk Anda.